Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Bima Sakti dari TFA 203. Saya dari kelompok 6 dalam pengerjaan tugas besar elektronika digital terkait dengan sistem counter modulus 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rizky Firdaus, kelompok 6, tugas besar elektronika digital, kelas TF 4203. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas besar, yaitu rangkaian sistem counter. Nama saya Rika Isma Arits. Di sini kami akan menyampaikan tugas besar elektronika digital mengenai rangkaian counter modulus 50 dengan input clocknya, multivibrator astabil, dan output atau displaynya berupa 7 segmen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan memperlihatkan proses terkait dengan tugas besar elektronika digital, yaitu sistem counter dengan modulus 50. Nah, di sini kami menggunakan IC 555, di mana IC 555 ini merupakan chip yang digunakan dalam berbagai aplikasi pewaktuan, sumber pulsa gelombang, serta aplikasi osilator. Nah, tapi di sini kami menggunakannya sebagai aplikasi pewaktuan. Nah, kemudian kami juga menggunakan JK flip-flop. Tapi di sini kami menggunakannya IC 7476 ya. Di sini kami menggunakan IC 7476 sebagai JK flip-flop. Nah, di dalam IC 7476 ini terdapat di dalamnya itu terdapat 2 buah JK flip-flop. Nah, nanti clock dari JK flip-flop atau IC 7476 ini disambungkan ke output dari IC 555. Nah, yang kemudian kita juga menggunakan sebuah VCC seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan rangkai IC 7476-nya itu sebanyak 7 buah. Jadi kita menggunakan IC 7476-nya ini sebanyak 7 buah. 3, 4, 5, 6. Nah, yang kemudian nanti akan kita rangkai. Kemudian juga kita membutuhkan 7 segmen, 2 buah 7 segmen, karena kita mau merangkai rangkaian dengan modulus sampai 50. Kemudian kami juga menggunakan IC 7447N ini ya. IC 7447N ini merupakan IC decoder BCD tuh 7 segmen. Nah, IC ini berfungsi untuk mengubah kode bilangan biner menjadi data tampilan untuk menampilkan di 7 segmen ini. Nah, dia bekerja pada tegangan DC sebesar lebih dari 5 volt. Nah, kemudian dari VCC-nya ini, dari IC 7476 ini disambungkan ke VCC ini.
Nah, kemudian dari eh, dari J-nya ini kita sambungkan ke VCC-nya ini tadi ke bagian atas. Kemudian yang ini juga kita sambungkan ke bagian J yang ini. Kemudian clock yang kedua ini disambungkan ke output dari IC 7476 yang sebelumnya. Kemudian yang ini juga sama. Yang ini juga sama. Kemudian yang ini juga sama. Di sini kita menggunakan dua buah IC 7447N ya, yang kemudian nanti disambungkan seperti ini. Dari IC 7447N ini disambungkan ke output dari JK flip-flop atau IC 7447N nya ini tadi. Kemudian yang bawah ini juga. Nah, kemudian setelah itu bagian dari IC 7447N nya ini yang LTRBI ini kita sambungkan ke VCC seperti ini. Kemudian yang bawah juga. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini dipasang NAND itu karena selain dia buat menampilkan hasil pada 7 segmennya ini, hasil yang sesuai dengan tabel kebenaran, dia juga berfungsi untuk mereset nilainya gitu, mereset output yang ada di 7 segmen. Contohnya seperti pada rangkaian kita itu sampai nilai 50 karena dia menggunakan NAND dan dia di reset, jadi akhirnya dia tuh dari nilai 49 dia akan mereset lagi ke 0, jadi 49 langsung ke 0, jadi nilai 50 itu
diganti nilai 50 itu diganti jadi 00. Yang pertama kita bakal menghubungkan 4 flip-flop reset, karena dalam satu BCD itu dia tuh cuman bisa menghubungkan 4 output flip-flop gitu. Lalu output NAND ini akan disambungkan ke reset, sehingga dia tuh nanti kalau misalnya dari nilai inputnya nilai output dari 7 segment ini kan dia nanti nyambung ke reset, sehingga nanti dari reset yang ini tuh dia bakal kembali lagi ke 0, kembali lagi ke nilai awal. Di kaki yang pertama ini dia bakal disambungin ke input BCD yang pertama, input BCD yang kedua atau output flip-flop yang kedua, yang ini, yang di sini, yang ini. Lalu kaki NAND yang kedua itu disambungin ke kaki BCD input yang terakhir atau yang keempat, flip-flop, output flip-flop yang keempat, yang ini. Udah. Lalu untuk NAND yang kedua itu sama persis sama yang pertama. Kita sambungin dulu resetnya seperti ini. Lalu outputnya disambungin ke reset. Hanya saja bedanya kalau yang di sini itu dia tuh ada yang di sini itu kaki yang pertama itu dihubungkan ke input yang kedua. Nah, kalau pada NAND yang kedua ini dia disambungkannya, kaki yang pertama itu disambunginnya ke yang pertama, dan kaki yang kedua itu disambunginnya ke BCD yang terakhir. Nah, kita bisa lihat di BCD yang satu lagi ini, dia itu punya ada salah satu kaki yang enggak dipasangin, karena di sini kan kita pakai 7 flip flop, berarti kan yang 4 dipakai yang pertama, sisanya 3, berarti kurang 1. Nah, di sini tuh kita bisa pakai ground atau enggak juga enggak apa-apa kayak gitu. Lalu di sini kita pakai resistor. Nah, kenapa resistor? Dia tuh berfungsi buat ngebatasin gitu, ngebatasin arus maksimum yang ada di sini masuk, yang nantinya bakal ngalir ke 7 segment. Nah, pakai ini kita pakai 2. Jadi di setiap kaki-kaki 7 segment ini, jadi sebelum dari BCD ini masuk ke kaki-kaki 7 segment, dia tuh dihambat dulu gitu, ada pembatasnya. Nah, pembatasnya itu pakai resistor. Nah, yang perlu kita perhatikan juga di kaki decodernya ini tuh kita tuh harus lihat gitu, si kode-kode dia itu nggak boleh salah. Kalau misalnya kodenya dia salah, dia tuh bakal kayak ngehambat cara kerja si rangkaian ini. Istilahnya jadi dia tuh si rangkaian ini tuh nggak akan bekerja dengan maksimal. Nih, kita bisa lihat di sini nih. Ini dia nih ada kode A B C D E F G. Terus di 7 segment juga ada kode A B C D E F G. Nah, itu tuh nggak boleh kebalik. Jadi ya kalau A sama A, B sama B, C sama C, dan seterusnya. Lalu kita pasang ke 7 segment. Oke, lalu untuk BCD yang selanjutnya juga sama.
rangkaiannya akan terlihat seperti ini. Nah, oh ya, karena pada rangkaian ini kita menggunakan resistor 100 ohm. Jadi kita harus mengganti nilai resistansinya dulu. 100. Oke. Lalu nih, kita di sini pakai 7 segmen tipe common anoda. Di sini udah kelihatan dia CA, artinya dia tipe common kanoda. Nah, kalau tipe common anoda ini, kita tuh harus masangin kaki yang ini ke VCC atau dengan nilai masukannya atau 5 volt. Lalu kita run hasilnya atau kita nyalakan simulasinya.